sampai detik ini kita haus akan, khususnya saya, kita masih haus akan ilmu pengetahuan, selalu belajar setiap hari. Ini sekarang lagi baca buku dari Dave Asprey, kalau ada yang tahu. Bulletproof Coffee itu sebenarnya hasil modifikasi dari beliau. Bulletproof Coffee itu minum kopi pagi hari dicampur dengan butter yang bersih, jadi tanpa ada campuran. Grass fed butter mereka ngomongnya itu, ketika dicampur itu bakal memberi energi ekstra untuk kita sebagai pengusaha. Kita bisa misalnya jam 5 sore udah capek bekerja gitu, begitu cobain Bulletproof Coffee kita jam 6:30, 7 gitu baru mulai berasa capek, jadi benar-benar boost energi banget. Nah, banyak ilmu-ilmu yang di-share di buku itu yang kita juga tetap belajar. Apakah Amsterdam ada mentor? Kita ada beberapa mentor sebenarnya. Ada beberapa yang dari luar negeri, ada beberapa yang dari Indonesia juga. Kita terus belajar, kita terus berusaha supaya kita bisa tetap optimal, tetap berjalan, tetap bisa berguna untuk sekitar kita, bisa tetap memberi impact ke society. Itu. Apakah kita ada kedekatan langsung sama Michael Jasin? Enggak. Ya kenal-kenal aja sih. Kalau pas kompetisi ya kita ngobrol-ngobrol, sama-sama saling tahu, ngobrol-ngobrol guyonan. Cuma lebih dari itu kita nggak ada kedekatan ekstra, WA-WA-an setiap hari gitu, nggak ada. Saling mengenal, saling menghormati sesama di industri kopi, belajar, kadang di-share resep-resep, kadang sambil menjuri saya juga belajar resep, kita belajar teknik gimana caranya mereka steam susu dalam jumlah dikit, dalam jumlah banyak, movement barista seperti apa ya. Jadi emang kita di industri ini sama-sama belajar untuk saling bisa memberi yang terbaik sehingga industri ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Itu sih. Apakah pernah mengalami kegagalan dalam bisnis? Iya. Dulu tuh waktu awal tahun 2000-an, mungkin cerita ini belum pernah di-share ke siapapun. Amsterdam bukan bisnis pertama saya. Jadi sebelumnya kita juga pernah punya usaha internet cafe di Australia bareng teman-teman kuliah. Waktu itu partnernya bertujuh, buka 2002. Unfortunately bisnisnya nggak bisa bertahan, jadi 2004 kita tutup, kita balikin modalnya ke semuanya. Itu sebenarnya gagal, kalau dibilang gagal iya, tapi lebih dari itu adalah satu proses pembelajaran di mana ngerti, ternyata kalau partnership-nya cukup banyak berarti pembagiannya cukup banyak. Jadi contohnya misalnya profitnya misalnya contoh 10 juta, dibagi orang 10 berarti masing-masing dapat 1 jutaan. Tapi kalau misalnya dibagi 3 orang 3 jutaan kan berarti kan ada berbeda ya. Memang investasi di awal jauh lebih banyak, yang jumlahnya sedikit, jumlah investornya sedikit, cuma semua itu bisa diatur sebenarnya. Jumlah investasi awal itu bisa diatur dalam bentuk, nggak mesti dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk skill, dalam bentuk teknis, dalam bentuk apapun itu. Value apa yang bisa kita bawa ke dalam memulai usaha. Itu sih. Selamat sore, semangat juga untuk Mas Naufal Sadat. Itu ada pertanyaan juga kemarin dari Instagram, merencanakan detail dulu atau jadi kalau misalnya mau mulai usaha itu detailnya di plan di awal atau di plan di akhir. Nah, waktu kita mulai semua bisnis Amsterdam yang dilakukan dalam 3-4 tahunan terakhir itu grand master plan-nya yang kita plan di awal. Detailnya kita pikirkan sambil jalan.
Nah, yang lebih menarik lagi adalah semakin tinggi mimpinya, semakin nggak masuk akal mimpinya, itu semakin somehow semakin mudah di-achieve. Banyak teman-teman yang mungkin takut banget ketika mau bermimpi untuk misalnya omset kafenya tembus 100 juta per bulan atau 500 juta per bulan. Itu satu angka yang mungkin cukup nggak mungkin, karena kita memang sejak awal diajarin mimpi jangan terlalu jauh. Mimpi yang pasti-pasti aja. Kadang dengan mimpi dengan kita mau omset 500 juta sampai 1 M misalnya per bulan, itu lebih mudah achieve itu daripada kita bermimpi untuk punya omset 30 juta sebulan. Nah, itu yang butuh teman-teman pikirkan. Kadang kita punya ide kreatif, kita berusaha untuk nyimpen ide itu tanpa di-sharing. Sebenarnya dengan kita membagi cerita, membagi planning, idea, itu terkadang kita tuh menarik potensi dari orang-orang sekitar kita yang mungkin mereka bisa ngasih value ke kita. Itu yang butuh dipikirkan. Kita waktu memulai Amsterdam Express itu, ide pertama mungkin keluar 2016 di tips usaha 2016-2017, dan banyak masukan dari teman-teman yang sudah pernah jalan di industri yang sama ataupun industri berbeda yang membuat kita waktu memulai Amsterdam Express jauh lebih mudah karena tips and triknya ada di share sama mereka. Dan mereka juga merasa memiliki juga gitu. Potensi deh mas, daripada bermimpi kecil, kenapa kita nggak bermimpi besar banget? Itu yang perlu dimimpikan. Kayak ruko sebelah yang di Amsterdam itu juga hasil bermimpi gila, bermimpi yang nggak mungkin, terus tiba-tiba bisa terjadi. Itu sih. Ini ada pertanyaan baru dari Mas Ana.